Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Giri di sini. Pada hari ini gue ingin bercerita mengenai pengalaman misteri yang gue dapat. Itu sekitar tahun 2002 ketika pertama kali gue pindah rumah. Jadi dulu dari daerah Jakarta Selatan terus pindah ke daerah Depok. Nah, jadi rumahnya ini juga di daerah perkampungan. Masih asri. Waktu pertama kali kita pindah 2002 itu masih lewat sawah, lewat empang untuk sampai ke tempatnya. Tapi bukannya desa, dibilang desa-desa banget juga enggak sih ya. Jalan aspal juga udah masuk kok. Cuman pas begitu masuk ke daerah rumah gue aja, pada saat itu sih belum di aspal, jalanan masih batu. Terus kalau yang gue inget ya, kabut itu ada di pagi hari dan di sore hari masih ada. Terus kalau subuh dan sore atau malam itu gue masih ngeliat kunang-kunang. Pertama kali gue live ngeliat kunang-kunang itu ketika di situ. Ini satu kejadian yang gue inget banget. Ketika itu keluarga gue semua pergi karena mau menghadiri satu undangan pernikahan dari keluarga. Akhirnya mereka pergi, tapi mereka tidak ngajak gua dan kakak gua yang di atas gua persis. Kan kita kan berenam ya, bersaudara. Jadi anak nomor 5 sama nomor 6-nya nih, si bontot nggak ikut nih, si bontotnya gue. Waktu itu umur ya gue masih SMP ya. Terus ya gue bilang ya nggak apa-apa, karena waktu itu mama bilang nggak muat. Jadi gue rasa ya nggak apa-apa lah. Ya, gue berdua sama kakak gue juga fine kok. Akhirnya kita jaga, nggak ada hal yang aneh di rumah, biasa aja. Sampai pada akhirnya sudah lewat maghrib, sudah mulai gelap, dan gue sama kakak gue sih nyalain lampu ya, biasa. Nyalain lampu luar, nyalain lampu dalam, nyalain lampu atas. Terus kita stay di ruangan tengah untuk nonton TV. Akhirnya kita nonton TV terus sampai jam 7. Ternyata keluarga belum pada balik nih. Terus kita nunggu aja sih. Kita nunggu. Lalu tiba-tiba gak tahu gimana, kan pintu depan gue tutup ya. Jadi tuh kalau dari rumah gue itu ruang tamu, kita langsung dapet ruang tamu, teras dulu. Teras tuh buat ya kalau orang nggak mau masuk ke dalam tapi mau duduk di luar gitu ya. Teras masuk ke dalam ruang tamu belok kiri sedikit. Jadi ini space-nya kayak L gitu. Jadi ruang tamu terus di kepala L-nya gitu, tegak lurusnya itu ruang tamu sampai ke ruang TV. Terus kalau di yang tegak lurus, kalau yang horizontalnya itu ke ruang makan. Terus abis itu nanti dari situ nyambung ke dapur abis itu ada tangga ke atas. Jadi sekatnya tuh nggak sekat mati gitu, tapi flow-nya kayak double kayak L. Terus nanti ada garis lagi di bawah garis horizontal L. Gua harap sih kalian ngerti lah ya denahnya. Nah, itu kan sebenarnya ada jendela, baik di ruang tamu, terus di ruang makan tuh ada jendela dan ada hordeng. Pada saat itu gue tutup jendela dan hordengnya, gue tutup. Begitu pintu gue tutup, pintu yang utama ya, pintu ruang tamu ini, nggak tahu gimana tuh pintu berat padahal, karena kayunya kayu bagus, gua nggak tahu jati kali ya. Itu pintu berat banget ya, nggak berat banget juga, tapi maksud gua pintu itu adalah pintu yang tebal, bukan triplek atau kubur kayu, bukan, karena itu kan buat pintu depan, pastinya pintunya firm gitu kan kayunya. Untuk bukanya pun sulit gitu, karena bagian bawahnya itu dia kena ke lantai.
gitu, kena ke lantai, jadi agak kalau geser tuh agak bunyi dan kita harus angkat dikit. Begitu ditutup, gak berapa lama gue balik badan dan ada kakak gue di luar TV. Kita baru aja nyalain, jadi posisi kita lagi berdiri, tiba-tiba pintu tuh kebuka, ada kayak angin, pintu kebuka, blok, tidak dibanting tetapi kebuka sedikit celah, entah bagaimana, seperti orang lagi lari, tapi dia tuh kayak lari di belakang hordeng. Jadi dia lari di belakang hordeng, antara jendela dan hordeng, jadi kayak di dalam gitu lari. Pokoknya tuh hordeng tuh kayak, ataupun mungkin ya bukan kayak berlari di belakang hordeng, tapi kayak dia lari terus nyibak hordeng. Jadi hordeng tuh srek gitu, antara hordeng yang di ruang tamu dengan hordeng di ruang makan. Jadi kayak itu alur larinya dia gitu. Kita lihat dari situ. Terus dia lari ke lantai atas. Merinding gue. Kita lari ke lantai atas. Dia lari, sosok ini ya, gue nggak tahu sih, nggak kelihatan juga. Gue cuma ngeliat angin. Arah kalau orang lari pun kan ada angin. Jadi pokoknya nih hordeng kebuka, sret. Terus ada di ruang makan juga, seret lari. Jadi gue rasa oke, dia berarti lari ke ruang makan nih. Terus dia lari ke atas, terus bunyi orang naik tangga, duk 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 duk. Terus di lantai atas itu memang kita ada bagian yang part buat jemuran, dan di situ emang nggak ditutup langit-langitnya, dibiarin terbuka buat ngejemur kan. Tiba-tiba bunyi dan kita naruh barang-barang yang sisa-sisa kaleng cat atau perkakas itu sebagian ditaruh di situ. Karena kan ini dibentuknya lantai 2 ya. Nah, gue sama kakak gue akhirnya memberanikan diri lah untuk ngecek. Kita saling bertatap-tatapan sebelum kita memutuskan untuk ngecek. Terus pada saat itu sih reaksi gue sama dia sih senyum. Maksudnya, what the, ini apaan ini gitu. Gue langsung, aduh ini apa ini gitu. Entah gimana ya teman-teman. Tapi ketika itu terjadi, gue sama kakak gue lebih seru ketika nonton kali ya. Nonton film itu seru, diceritain itu seru. Tapi ketika kejadian itu nggak terus ngeliat kakak lain. Terus ini itu apa ya? Nggak tahu nih. Terus dia bilang, ya udah kita cek yuk. Ayo, kata kakak gue. Kakak gue cewek by the way. Akhirnya gue di depan, di jalan, dan kita lihat dong, kita mencari sumber bunyi yang ya pasti gue pikir itu adalah karena bunyi barang-barang jatuh, pasti di bagian perkakas dong, ya kan, karena situ barang-barang numpuk dan bunyi tuh kayak benda yang jatuhnya tuh kayak benda banyak barang-barang tumpukan sudah prak gitu loh. Dan ajaibnya guys, temen-temen, ternyata tidak ada barang yang jatuh. Ini ada barang yang berantakan pada saat itu dan gak ada apa-apa gitu. Wah, di situ kita panik, mulai terasa panik kita. Terus akhirnya gue turun sama dia, sama kakak gue. Kita cuman ya kayak mikir aja masing-masing itu apa ya. Kayak kita mikir aja gitu itu apa. Terus ya udah, untuk menghilangkan rasa ngeri, rasa takut yang ada di hati kita, gue sama dia akhirnya nonton di meja. Gue nonton sama dia di ruang TV, di tengah, dengan posisi gue duduk di depan. Ada satu kursi yang cuman bangku kecil kali ya, tidak ada senderan, bener-bener bangku ukurannya 4x4 kali kayak 4x4 juga maksud gue ya, kotak gitulah, kotak bangku itu. Bangkunya warna hijau. Kalau beli sofa bareng satu jenis, nah itu ada tuh dia tuh bonusnya kali, gue nggak ngerti. Cuman yang si sofa ini di belakang, gue ambil bangku itu, gue agak sedikit ke depan ke TV. Kakak gue tidur di belakang, jadi dia mungkin nonton sambil tidur sampai akhirnya dia ketiduran, sedangkan gue fokus banget di filmnya. Itu udah sekitar kayaknya udah jam 9 deh gitu, jam 9-an deh, karena gue lupa dihubungin atau enggak, tapi kayaknya memang perkiraan jam 10 baru pada pulang nih keluarga gue.
Terus pas lagi nonton, gue liat ke belakang, si Alvin tidur. Gue jadi jemput merek deh tuh, udah dibiarin deh. Ya kakak gue tidur kan, nah, terus dia tidur. Entah gimana, tiba-tiba pas gue fokus lagi nonton, dia bangun, tapi mukanya aneh. Mukanya kayak dia ngeliat gue. Maksudnya kan gue, walaupun gue fokus untuk ke belakang, tapi kalau ada orang bangun kan pasti kan lu berasa kan ada gerakan. Gue noleh ke belakang, kenapa lu, Flynn? Dia ngeliat gue dengan masih muka bantal ya. Terus dia bilang, lu pegang kepala gue ya? Terus gue bilang, hah? Kagak, gue di depan dari tadi. Kayak gitu kan. Terus ya dia kaget, akhirnya sih dia kaget. Terus dan kita juga nggak tahu apa yang terjadi, maksudnya nggak tahu itu apa, tapi dia bilang, rasanya lu yang kepala gue, lu yang serius, lu bilang, gimana? Enggak sih, nggak ada apa-apa, gue bilang. Gue coba nenangin dia, walaupun dia juga bilang nggak tenang. Dia bilang ya udah, ya nggak tahu lah, dia lu tidur lagi, gue bilang. Akhirnya dia tidur lagi, dan coba nonton. Dan gue mencoba ignore semua perasaan yang takut itu. Gue coba nonton lagi dan seru sih. Dan sampai akhirnya keluarga gue datang dan akhirnya kita merasa tenang, semuanya baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Terus tiba-tiba besokan harinya kakak gue sakit dong. Dia demam. Kalau kepercayaan dari keluarga gue ya, kalau memang ada sosok roh, arwah atau apapun itu yang nyentuh kita, itu biasanya habis itu sakit gitu katanya sih. Ya, dan ya bener sih, kebukti kakak gue sakit. Dan ya sampai saat kejadian itu kita nggak tahu ada apa sih sebenarnya di rumah kita gitu. Tapi nggak ada misteri yang aneh-aneh sih. Maksud gue, kenapa jadinya apa ada hantunya apa segala macam gitu, nggak ada. Apa kayak pembunuhan gitu, nggak ada. Cuman ya itu aja kejadiannya. Dan nggak sampai di situ, ternyata masih ada kejadian yang lain. Bahkan sebelum kita pindah pun ada kejadian juga, guys. Jadi nanti gue buat baru aja, buat di next episode, buat cerita seramnya dari rumah gue, spesial dari rumah gue dulu ya. Nanti gue punya banyak cerita serem sih. Gue nggak tahu, sampai temen gue juga bingung kenapa gue bisa ngeliatnya kayak gitu. Tapi jujur gue sih, gue six sense gue nggak punya, gue kayaknya six sense tuh. Tapi ya gitulah, nggak tahu kenapa banyak kejadiannya di hidup gue yang agak-agak horor gitu. Apakah mungkin karena gue tidak dekat dengan Tuhan? Waduh, tidak lah ya. Waduh, saya rajin kok ke rumah ibadah dan berdoa. Oke, itu aja teman-teman. Thanks for listening my podcast. Dan baik-baik dimanapun kalian berada, stay safe karena sedang corona, dan tetap di rumah ya, jangan keluar kalau ada perlunya aja. Thank you guys, God bless you.